Bab 171. Nama, berkeliaran di dunia lain dengan add-on penulis, Wai Gua Liangsai. Plus matikan mengatur ulang. Apa, kamu ingin pergi? Setelah menindas saudaraku dan pergi begitu saja, aku khawatir semuanya tidak akan sesederhana itu. Huang Chong menegakkan tubuhnya dan menghalangi Liu Chuan, tampak seolah-olah dia tidak diizinkan pergi tanpa izin ayahnya. Liu Chuan mengerutkan kening, apa artinya ini? Apakah saya harus menyingkirkanmu? Liu Chuan mencibir, dan berkata, mengapa saya harus menerimanya? Jika Anda ingin saya menerimanya, saya akan menerimanya. Apa? Sangat kuat. Tidak peduli betapa tangguhnya kuda sialan itu, mustahil baginya untuk mengalahkan orang seperti itu. Oleh karena itu, yang terbaik adalah menyelamatkan kuda sialan itu sesegera mungkin. Jiang Yun menarik Long Wan Tao dan berjalan ke depan. Hei, bagaimana kamu bisa seperti ini? Kamu bertindak terlalu jauh, mengapa kamu ingin kuda sialan kami bertarung denganmu? Jiang Yun pergi untuk membawa Liu Chuan pergi. Terlalu banyak penindasan, aku tidak menindasnya. Jika dia laki-laki, mengapa dia tidak berani menerimanya? Aku tidak berani menerimanya, tapi aku hanya bisa mengatakan bahwa dia bukan laki-laki lagi. Huang Chong tertawa. Huff, kamu, Jiang Yun masih ingin mengatakan sesuatu, tapi dihentikan oleh Liu Chuan. Jiang Yun, sudah cukup, bukankah kita hanya bertarung dengannya? Apakah aku takut? Namun, aku punya permintaan. Apa menurutmu aku tidak punya kekuatan untuk melawanmu? Aku kenyang, dan aku bertarung bersamamu hanya untuk membuktikan bahwa aku bukan laki-laki. Apakah kamu pikir aku bodoh atau kamu bodoh? Kata Liu Chuan. Huang Chong tertawa, dan memahami maksud Liu Chuan. Baiklah, saya mengerti, jika Anda tidak memiliki hadiah uang, pertarungan ini tidak ada artinya. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda menang, pedang saya akan menjadi milik Anda. Jika Anda kalah, milik Anda senjata akan menjadi milikku. Bagaimana dengan itu? Huang Chong sangat menginginkan tombak kuno Liu Chuan, dan Liu Chuan juga tertarik dengan senjata Huang Chong. Dilihat dari bahan senjata Huang Chong, itu juga salah satu yang paling langka. Dengan peralatan tambahannya sendiri, tidak ada yang tahu sistem penempaan senjata apa yang akan diaktifkan di masa depan. Baiklah, ayo kita lakukan seperti ini. Liu Chuan setuju. Cek kamu, Jiang Yun menggigit bibirnya. Kenapa dia tidak mendengarkannya? Tidak mudah baginya untuk mendapatkan sedikit kesan baik tentang dirinya, tetapi sekarang, semuanya telah hilang. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang, kata Liu Chuan. Jiang Yun mendengus dingin, dan mendukung Long Wan Tao. Perang sesungguhnya akan segera pecah. Semua orang bersemangat. Jarak antara keduanya tidak lebih dari 30 meter, dan mereka berdua saling memandang dengan mata yang sangat tajam. Liu Chuan benar-benar tidak dapat memahami tipuan Huang Chong, dan tipuannya sendiri, kemungkinan besar tidak dilihat oleh Huang Chong sama sekali. Ketika dia bertarung dengan Luo Sheng, paling banyak, dia hanya akan mengekspos eselon dan arus bawahnya sendiri, tetapi teknik tombaknya, maju dengan berani, dan segel naganya belum terungkap. Pedang pengejar jiwa, teriak Huang Chong. Tanpa waktu untuk bersiap, dia langsung menyerang Liu Chuan. Pedang harta karun hijau di tangan Huang Chong seperti genangan air jernih, tampak lembut, tapi sangat ganas. Liu Chuan mengerutkan kening, pedang pengejar jiwa. Mengapa seni pedang ini tampak agak canggung? Liu Chuan merasa teknik pedang Huang Chong aneh. Sebenarnya, memang seperti itu. Teknik pedang Huang Chong dengan cepat menebas, tepat di dahi Liu Chuan memutar tombaknya, memblokir serangan Huang Chong. Siapa yang menyangka pedang harta karun Huang Chong tiba-tiba menjadi lunak, benar, seperti ular berbisa, melilit tombak kuno Liu Chuan. Liu Chuan mengerutkan kening, apa-apaan ini? Senjata ini sungguh tidak sederhana. Liu Chuan mencoba yang terbaik untuk memegang tombak itu, tetapi siapa sangka, pedang berharga Huang Chong itu seperti permen, pedang itu hanya akan tumbuh ketika Liu Chuan mencoba menariknya. Tahukah kamu betapa kuatnya aku? Huang Chong mendengus, pedang pengejar jiwanya tidak hanya pada level ini, dia bahkan lebih kuat. Keterampilan yang tidak penting. Liu Chuan sangat menghina, maju dengan berani. Tiba-tiba, semangat bela diri Liu Chuan meningkat tajam, dengan kekuatan ledakan, tombak kuno menerima sinyal, dan terbang menuju Huang Chong seperti roket. Kekuatan yang begitu besar, tidak peduli seberapa lembut Anda atau seberapa kuat Anda, semuanya tidak berguna.
Huang Chong mengerutkan kening, dia tidak pernah berpikir bahwa Liu Chuan serangan akan sangat kejam. Tapi, Huang Chong tidak berhenti, paling banter, keduanya akan terluka. Pedang harta karun hijau Huang Chong masih memanjang, dan pada saat yang sama, tombak kuno menusuk ke dada Huang Chong, dan pedang harta karun hijau juga menebas tulang selangka Liu Chuan. Kedua belah pihak terluka, keduanya mundur sampai mereka berimbang. Huang Chong mendengus, menatap lurus ke arah Liu Chuan. Liu Chuan mengusap dadanya, serangan Huang Chong benar-benar menjengkelkan. Liu Chuan diam-diam berteriak, sepertinya dia tidak punya pilihan selain membuka segel naga. Dalam sekejap, sejumlah emas bercampur dengan roh bela diri merah. Huang Chong mengerutkan kening, jenis keterampilan bela diri defensif. Lumayan, hanya saja, sial, kamu bahkan tidak tahu bagaimana kamu mati nanti. Mengapa Huang Chong begitu percaya diri? Itu semua karena pedang pengejar jiwa miliknya. Arti sebenarnya dari pedang pengejar jiwa bukanlah betapa indahnya teknik pedang ini, melainkan teknik pedang ini seperti ular berbisa. Selama lawannya terluka, maka tidak peduli bagaimana pertahanan yang digunakan lawan, itu akan sia-sia. Racunnya akan meresap sedikit demi sedikit, mengalahkan lawan. Apa itu pemburu jiwa? Menghancurkan otak musuh disebut soul chase. Makan tombakku. Huang Chong menyerang dengan ganas sambil menggelengkan kepalanya. Dengan melakukan ini, Liu Chuan hanya bisa mempercepat kematiannya. Racun dari pedang pengejar jiwa akan meresap ke dalam tubuhnya lebih cepat. Huang Chong tidak lagi berpikir untuk bertarung, tidak peduli betapa sengit dan kejamnya gerakan Liu Chuan, Huang Chong akan selalu menghindar. Meskipun Huang Chong bukan tandingan Liu Chuan dalam hal kecepatan, selama Huang Chong bertekad untuk melarikan diri, dia masih bisa menghindari sebagian besar serangan Liu Chuan. Skenario terburuknya adalah disakiti beberapa kali oleh Liu Chuan, tapi terus kenapa? Selama racun di tubuh Liu Chuan perlahan menyebar, ketika berkobar, itulah saat kematian Liu Chuan. Aneh, sangat aneh. Liu Chuan merasa ada yang tidak beres. Kekuatan Huang Chong jelas tidak hanya sebatas itu saja, mengapa dia tidak membalas? Dia terus menghindar. Ini adalah situasi yang sama di mana dia terus-menerus menghindari serangan Luo Sheng. Apakah dia telah jatuh ke dalam perangkap Huang Chong? Kekaisaran Mokingcheng benar-benar seekor harimau yang meringkuk dan naga tersembunyi. Segala macam teknik budidaya dan keterampilan bela diri yang menakjubkan muncul satu demi satu. Kuda sialan, kamu sudah selesai. Tidak ada gunanya, kecuali kamu membunuhku sekarang. Kalau tidak, yang akan mati adalah kamu, kata Huang Chong dengan penuh keyakinan. Liu Chuan dengan dingin mendengus dengan jijik. Dia tidak tahu dari mana kepercayaan Huang Chong berasal. Karena kamu sangat percaya diri, cobalah gerakanku ini. Liu Chuan bersiap untuk mengeluarkan kemampuannya, tetapi orang ini terus-menerus dihancurkan olehnya, dan bahkan sangat percaya diri. Pasti ada sesuatu yang salah. Cara terbaik untuk memecahkan misteri ini adalah dengan membunuh orang ini dalam sekejap. Huang Chong mengerutkan kening, dia bisa merasakan gelombang energi kuat di sekitarnya, dan bahkan semangat bela diri di tubuhnya pun terpengaruh. Pukulan mematikan, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Huang Chong. Siapa sangka Liu Chuan sebenarnya telah memahami serangan pembunuhan mutlak. Namun, apakah pukulan mematikannya benar-benar akan mengenai dirinya? Huang Chong sebenarnya sangat tenang. Karena, saat Liu Chuan menggunakan pukulan terakhirnya, saat itulah Liu Chuan mati karena racun. Semesta 9, Liu Chuan tiba-tiba berteriak, semangat bela diri di tubuhnya telah dikompresi hingga batasnya, tombak kuno di tangannya perlahan mengembang. Saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi pada tubuh Liu Chuan. Resolusi Tuan selalu memenuhi seluruh tubuhnya, tetapi siapa sangka, bahwa mantra mandi darah akan benar-benar terbangun tanpa alasan. Dia telah mencuri kendali atas seluruh tubuhnya dalam satu gerakan. Tidak baik, Liu Chuan berpikir keadaannya tidak baik. Semangat bela diri sudah mulai mundur, dengan roh iblis meletus. Jika roh iblis meletus, dia akan ketahuan. Kita harus tahu bahwa ada organisasi pemakan roh yang sedang mencarinya. Liu Chuan belum bisa melindungi kekuatannya sendiri, jadi hal-hal seperti roh iblis tidak bisa diungkapkan. Huang Chong tertawa, karena pukulan mematikan Liu Chuan telah berhenti, dan Liu Chuan sendiri pasti menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Saat ini, mati. Huang Chong memutuskan bahwa dia akan mengurus Liu Chuan sendiri. Jadi,
Huang Chong dengan cepat bergegas menuju Liu Chuan. Jimat cahaya kuat, pergi. Di saat putus asa, Liu Chuan hanya bisa mengeluarkan Light Rune, jangan biarkan orang lain melihat jiwa iblisnya melarikan diri. Huff, mencoba menghentikanku, mustahil. Huang Chong berpikir bahwa mesin terbang bersinar ini sebenarnya ditujukan padanya, namun kenyataannya, dia salah. Saat Huang Chong semakin dekat dengan Liu Chuan akhirnya tidak mampu melakukannya, menahan roh iblis di tubuhnya. Murid Huang Chong berkontraksi, ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Huang Chong benar-benar terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa segalanya akan menjadi seperti ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa Liu Chuan adalah sama seperti dia, apa yang dia latih bahkan bukan teknik ortodoks. Selanjutnya, energi yang meledak keluar dari tubuh Liu Chuan, begitu murni sehingga langsung membuat Huang Chong ingin menyerah. Liu Chuan tiba-tiba meraih kerah Huang Chong dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Seketika, Huang Chong juga tidak mampu menekan energi di tubuhnya, roh bela diri terbakar seperti api. Liu Chuan mengerutkan kening, mengapa roh bela diri orang ini memiliki bau iblis? Mungkinkah bocah ini melakukan sesuatu? Dengan melahap roh, pikiran Liu Chuan tidak salah. Meskipun Huang Chong tidak memiliki roh iblis di tubuhnya, teknik budidaya yang dikembangkan Huang Chong berasal dari roh iblis. Roh iblis. Liu Chuan yang waspada segera memikirkan roh yang memangsa. Mungkinkah Huang Chong ini ada hubungannya dengan roh pemakan? Harus seperti ini, jika tidak, bagaimana Huang Chong bisa mengetahui teknik budidaya dengan atribut roh iblis? Saat ini, keduanya berada dalam kondisi sangat terkejut. Tak satu pun dari mereka mengharapkan pihak lain memiliki sesuatu yang serupa dengan mereka. Tidak, masalah yang paling mendesak sekarang adalah segera pergi dan memberitahu organisasi tentang berita Liu Chuan. Brengsek, begitu Liu Chuan kehilangan kendali atas Huang Chong, dia tidak akan bisa menyerang lagi, karena roh iblis di tubuhnya masih meletus. Begitu cahayanya memudar, membiarkan semua orang melihat, akan lebih merepotkan daripada membiarkan Huang Chong melarikan diri. Teknik gerakan Huang Chong juga tidak biasa. Sebelum cahaya kuat itu menghilang, dia telah meraih Luo Sheng dan saudara laki-lakinya yang lain, dan berteriak dengan keras, pergi. Huff, kamu ingin pergi? Tidak mungkin. Liu Chuan mendengus. Dia segera mengeluarkan jimat dan menembakkannya ke arah Huang Chong, bahkan sebelum jimat itu bersentuhan dengan Huang Chong, jimat itu sudah meledak, dan setelah itu, kupu-kupu tak kasat mata tiba-tiba terbang ke arah punggung Huang Chong. Dan begitu saja, ia menempel di punggung Huang Chong. Setelah melakukan semua ini, Liu Chuan juga dengan cepat menghilang. Dia harus menemukan tempat untuk menekan roh yang mengamuk di tubuhnya terlebih dahulu. Cahaya kuat memudar, dan orang-orang di sekitarnya menjadi bingung. Apa yang baru saja terjadi? Ketika penglihatan mereka perlahan pulih, mereka tercengang. Di mana Liu Chuan dan Liu Chuan? Mengapa mereka menghilang? Pergi tanpa suara. Bagaimana dengan kuda sialan? Jiang Yun bertanya dengan heran. Ini, aku juga tidak tahu. Long Wantao sama terkejutnya. Sekarang, Long Wantao menyesalinya sampai mati. Ternyata pihak lain begitu kuat, benar-benar berada pada level yang berbeda darinya, namun dia berpura-pura di depannya. Untungnya, pihak lain tidak peduli sama sekali. Kakak senior Long, tidak, kita harus pergi mencari kuda sialan itu secepat mungkin. Jika sesuatu terjadi pada kuda sialan itu, aku juga tidak bisa menjelaskannya kepada kakekku. Jiang Yun ingin pergi mencari Liu Chuan, tetapi saat dia mengambil langkah maju, dia tidak tahu kemana harus pergi. Junior saudari Jiang Yun, kita tidak dapat menemukan orang seperti ini. Kita harus pergi dan melapor kepada presiden terlebih dahulu, akan lebih mudah untuk menemukan seseorang dengan kekuatan masyarakat pesona. Kata Long Wantao. Setelah itu, mereka berdua segera kembali ke Cham Society dan memberitahu Jiang Yuan tentang situasinya. Mendengar ini, Jiang Yuan sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah Liu Chuan mengalahkan Luo Sheng, dia benar-benar akan bertarung dengan Huang Chong. Yang lebih mengejutkan lagi, Liu Chuan benar-benar menghilang bersamanya. Tidak, ini jelas merupakan masalah besar, tidak ada gunanya menundanya. Jiang Yuan masih berharap agar Liu Chuan membuat namanya terkenal di pameran mantra. Setelah itu, Jiang Yuan buru-buru mengirimkan orang untuk menemukan Liu Chuan, meskipun itu berarti menggali tanah sejauh 3 kaki. Adapun Liu Chuan,
Setelah mengikuti lintasan yang diambil Huang Chong untuk melarikan diri, dia buru-buru mengejarnya. Sayangnya, roh iblis di tubuhnya sangat tidak patuh dan tidak dapat mempercepat sama sekali. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan Liu Chuan adalah mencari tempat yang tenang dan bermeditasi. Pertama, biarkan Huang Chong dan yang lainnya melarikan diri. Di bawah terik matahari, Huang Chong menarik kedua saudara laki-lakinya dan berlari sebentar, tetapi mereka tidak dapat melakukannya lagi, jadi beberapa dari mereka dengan cepat melakukan perjalanan melalui hutan. Congkor, apa maksudnya ini, mengapa kita lari, dan kenapa kita berlari begitu cepat? Orang yang berbicara adalah antek Huang Chong lainnya, Donggang. Dia adalah seorang ahli dalam penyempurnaan tubuh tingkat ke-9 dan setara dengan Luo Sheng. Tidak peduli apa, dia adalah geng elang besar, seekor elang yang memburu mangsa, kapan dia menjadi sasaran pelarian. Huang Chong tidak mengatakan sepatah kata pun, melihat ke belakang, setelah memastikan bahwa Liu Chuan tidak dapat mengejarnya dalam waktu singkat, dia juga bersiap untuk beristirahat, sekarang dia basah. Kuyup oleh keringat, Huang Chong meletakkan Luo Sheng yang ada di bahunya dan berkata dengan dingin, "Ayo mundur hari ini, F-Chuck." Dia bukan karakter yang sederhana, tahukah kamu apa yang saya lihat setelah cahaya kuat muncul? Apa? Ini adalah pertama kalinya Donggang mengungkapkan ekspresi terkejut, jadi Donggang bertanya padanya. Huang Chong bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Adegan tadi masih terulang di benaknya. F-Chuck dia, kemungkinan besar dia adalah tipe orang yang dicari organisasi. Kata Huang Chong. Apa? Bahkan Luo Sheng yang sekarat berseru kaget, "Congkor, apakah kamu mengatakan bahwa kuda sialan itu sama dengan teknik budidaya yang kamu kembangkan? Itu semua adalah seni iblis." Tentu saja mereka tidak tahu tentang roh iblis, jadi mengenai metode kultivasi Huang Chong, mereka hanya bisa menyebutnya seni iblis. Huang Chong mengangguk, dan berkata, lumayan. Terlebih lagi, kultivasinya tampaknya lebih murni, jadi, menurut Anda apakah kita harus berhenti berlari? Luo Sheng bergidik, meskipun dia tidak pernah menjadi pembelot, dia tidak akan kehilangan muka jika menghadapi situasi seperti itu. Itu masih lebih baik daripada tidak punya kehidupan. Luo Sheng, cepat pulihkan lukamu. Aku tidak bisa membawamu ke sana begitu saja seperti ini. Huang Chong dengan cepat melemparkan pelet penyembuhan ke Luo Sheng. Luo Sheng dengan cepat melemparkannya ke mulutnya, dan kemudian mulai memulihkan diri. Waktu tidak menunggu siapapun, sialan bajingan ini pasti akan mengejar kita. Sekarang, kamu harus mati atau aku hidup. Semua orang tahu betapa seriusnya situasinya, jadi mereka tidak boleh lalai. Meskipun Huang Chong kuat, menghadapi kuda Asterisk King seperti dia, yang lebih kuat darinya, dia hanya bisa kebobolan. Luo Sheng, cepatlah, ketika kuda sialan itu datang, tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri, dia pasti akan membunuh kita semua. Huang Chong segera mendesak, "Congkor, lihat Luo Sheng, aku akan keluar dan menjaganya." Donggang buru-buru mundur beberapa ratus meter ke belakang. Jika kuda rumput datang, dia juga bisa memberitahukannya terlebih dahulu. Huang Chong juga telah memasuki dunia nyata, dan juga mengembangkan seni iblis. Namun, Liu Chuan jauh lebih kuat darinya tidak hanya sedikit. Mungkinkah dunia ini benar-benar memiliki seorang jenius yang legendaris? Huang Chong merasa dirinya sendiri sudah cukup abnormal. Setelah beberapa jam, Luo Sheng hampir pulih sepenuhnya. Ketika dia sudah pulih sepenuhnya, dia segera bangkit dan mendesak Yue Yang, "Congkor, aku sudah selesai, ayo cepat pergi. Tunggu sampai organisasi datang untuk menangkap kuda-kuda sialan itu. Kalau itu terjadi, siapa yang peduli dengan kuda-kuda sialan itu? Jika kita bisa mempelajari serangan setan yang paling ortodoks, maka kita akan menjadi pejuang terkuat di seluruh benua." Huang Chong tidak lupa menyemangati semua orang untuk meningkatkan motivasinya. Di sisi Liu Chuan, dia sedikit banyak mengatur pernapasannya, lalu menutup matanya dan mulai menunjukkan dengan tepat lokasi Huang Chong dan yang lainnya. Meskipun Huang Chong telah menemukannya menggunakan rune, tetapi rune yang digunakan Liu Chuan bukanlah rune berlevel tinggi, jadi posisinya tidak mungkin seakurat itu. Ketika Huang Chong dan yang lainnya melarikan diri, mereka tidak panik sama sekali. Mereka sudah melakukan apa yang perlu mereka lakukan, hanya saja mereka tidak menyangka aura Huang Chong telah diikuti oleh Liu Chuan. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, semuanya akan sia-sia. Kecuali mereka lebih cepat dari Liu Chuan. "Yue,
tergantung tinggi di langit. Di hutan yang jernih dan dingin, sosok Huang Chong dan beberapa orang lainnya dengan cepat melintas. Mereka belum beristirahat. Dia telah berlari berjam-jam. Dia mencapai batasnya. Sial, kuda sialan ini menyebabkan banyak masalah bagi kita. Saat kita kembali, saya akan menjadi orang pertama yang kembali. Luo Sheng terengah-engah. Dia sudah terluka, dan saat ini dia hanya berjuang untuk bertahan. Namun, dia tidak mengatakan bahwa dia ingin beristirahat. Semua orang tahu bahwa istirahat berarti kematian. Tiba-tiba, cahaya bulan yang terang tertutup awan gelap. Suasana menjadi berat. Hutan itu benar-benar sunyi, membuatnya tampak mengerikan. Bahkan binatang buas yang biasanya mengaum tidak mengaum, seolah-olah pertempuran mengerikan akan terjadi di hutan ini nanti. Liu Chuan telah sepenuhnya mengunci aura Huang Chong, dan lebih jauh lagi, dia bisa merasakan bahwa jarak di antara mereka perlahan-lahan menyusut. Untungnya, dia telah bertarung dengan Luo Sheng hari ini, sehingga eselonnya naik level. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengejar mereka sekarang. Iya, aku tidak bisa, Congkor, aku tidak tahan lagi, bagaimana kalau kita berpisah? Aku tidak akan melibatkanmu. Luo Sheng akhirnya kelelahan. Huang Chong mengerutkan kening. Jika mereka memilih untuk pergi secara terpisah, maka mereka tidak akan menunggu saat ini. Jika mereka pergi bersama, pasti ada dua orang yang bisa melarikan diri. Selain itu, semangat juang besi mereka bertiga tidak memungkinkan mereka melakukan ini. Luo Sheng, kapan aku pernah melakukan ini, melarikan diri secara terpisah? Benar-benar mustahil. Jika kita ingin mati, kita akan mati bersama. Jika kita ingin hidup bersama, kita akan hidup bersama. Kata Huang Chong. Mendengar kata-kata Huang Chong, hati Luo Sheng tergerak. Congkor memang congkor, baiklah, berdasarkan kata-katamu saja Congkor, meskipun aku mati, aku harus bertahan. Mengeluarkan beberapa pil dan menelannya, bersiap untuk menguras tubuhnya. Tapi, saat ini, Liu Chuan sudah sangat dekat dengan mereka. Dia bersiul melewati mereka di malam hari, tidak meninggalkan jejak apapun, seperti vampir yang bergerak di dalam malam. Huang Chong dan yang lainnya sudah tidak dapat melarikan diri, dan sekarang Liu Chuan berada pada masa kritis, dia hanya kekurangan sedikit pengalaman dengan tahap prasurgawi. Siapa yang tahu, jika dia membunuh Huang Chong dan yang lainnya, dia akan mampu menyentuh ambang tahap prasurgawi. Seberapa bersemangatnya ini, saat dia melangkah ke tahap prasurgawi, kekuatannya akan mengalami perubahan yang luar biasa. Dengan bantuan cahaya, Liu Chuan melihat sosok Huang Chong dan yang lainnya bergerak maju. Huang Chong menghela nafas lega. Jadi itu hanya seekor kelelawar, sungguh mengejutkan. F-Cek, B-Start sialan ini benar-benar mengejar kita sampai ke ujung dunia. Bahkan dua ekor kelelawar yang pergi ke sana membuat jantung kita berdebar kencang. Luo Sheng menghela nafas, perasaan ini sungguh tidak enak. Meski kelelawar telah pergi, rasa bahaya di hati Huang Chong belum hilang. Mengapa demikian? Tiba-tiba, angin kencang datang dari belakangnya. Huang Chong tiba-tiba menoleh, dan kali ini bukan kelelawarnya, tapi dia. Itu dia. Tiba-tiba, gambarnya tampak menjadi sangat lambat. Huang Chong dapat melihat setiap gerakan Liu Chuan. Dia hanya melihat Liu Chuan perlahan mengeluarkan glip, perlahan melemparkannya ke arahnya, lalu mulai menjentikkan jarinya. Hanya saja sudah terlambat bagi Huang Chong untuk bereaksi. Hati-hati. Luo Sheng berteriak keras, tapi Luo Sheng dan Dong Gang masih tidak bereaksi. Huang Chong hanya bisa menarik mereka berdua untuk menghindar. Tiba-tiba, rentetan panah es menyerang mereka dengan ganas. Untungnya, ketiganya bergerak cepat, jika tidak, mereka akan berubah menjadi landak. Liu Chuan menyeringai. Sepertinya arus bawah lebih cocok untuk melakukan hal semacam ini. Bisa mendekati pihak lain tanpa diketahui siapapun. Jika seseorang mengembangkan arus bawah menuju kesuksesan besar, maka kekuatan mereka pasti lebih dari itu. Dia pasti bisa membunuh seseorang tanpa mereka sadari. Saat ini, Huang Chong dan yang lainnya tidak lagi bersembunyi. Mereka telah menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menghindar, tetapi Liu Chuan masih mengejar mereka, sehingga mereka tidak dapat melarikan diri. Huang Chong, kita bertemu lagi. Liu Chuan menatap mereka bertiga dan berbicara dengan acuh tak acuh. Huang Chong lebih baik, Luo Sheng dan Dong Gang sama-sama tercengang. Sialnya, mereka adalah jenis orang yang sama yang mengembangkan seni iblis mereka seperti Huang Chong, dan lebih jauh lagi,
seni iblis mereka bahkan lebih kuat daripada seni iblis Huang Chong, bagaimana mungkin mereka tidak takut? Huang Chong memimpin dan berdiri di depan, menstabilkan pertempuran. Brengsek, aku tahu kamu ingin membunuhku sekarang, tapi izinkan aku memberitahumu, jika kamu membunuhku, kamu akan mencari kematian. Kamu seharusnya tahu siapa yang mendukung kami saat ini, kamu sangat takut dengan organisasi itu, begitu pula organisasi itu juga ingin memilikimu. Jika kamu berani membunuhku, organisasi itu pasti tidak akan melepaskanmu. Liu Chuan tersenyum tipis, dan berkata, sepertinya saya tidak mengejar orang yang salah, tetapi, apakah menurut Anda saya, Liu Chuan, adalah tipe orang yang akan mengubah metode saya karena dua kalimat Anda? Bahkan jika saya tidak membunuh Anda, saya pikir organisasi itu tidak akan membiarkan saya pergi. Apakah Anda tidak ingin melihat ini? Saya akan membiarkan Anda melihat dengan baik. Tiba-tiba, mata Liu Chuan perlahan berubah menjadi biru yang aneh, diikuti oleh kemunculan roh iblis. Pemandangan yang sangat aneh dan sangat menakutkan. Seketika, wajah mereka bertiga menjadi pucat. Ini adalah seni iblis yang sebenarnya. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat semangat bela diri dengan warna ini. Liu Chuan, yang terbungkus dalam jubah roh iblis, telah menjadi sangat jahat, bahkan senyumannya pun dapat menyebabkan seseorang hancur. Apakah kalian melihatnya? Ini yang kalian semua incar. Hanya saja kalian tidak akan mempunyai kesempatan untuk menceritakan hal ini kepada orang lain karena mereka yang mengetahui wajah asliku semua akan mati. Wajah Liu Chuan tiba-tiba berubah drastis. Huang Chong berpikir ini buruk, dia tahu Liu Chuan akan membunuh seseorang, lari cepat. Huang Chong buru-buru mendorong Luo Sheng dan Donggang. Saat ini, hanya dia yang bisa menerima pukulan pertama, dua orang lainnya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan Liu Chuan. Namun, mereka berdua telah sepenuhnya terintimidasi oleh roh iblis. Mereka tidak bisa mengendalikan tubuh mereka. Jika mereka ingin lari, mereka tidak bisa. Kamu mau kemana? Lawanmu adalah aku. Huang Chong menyerang Liu Chuan, ingin memblokir serangan Liu Chuan. Siapa yang mengira bahwa tubuh Liu Chuan anehnya akan membungkuk sedemikian rupa sehingga inilah kekuatan eselon. Menghindari peluang, Liu Chuan menerkam Luo Sheng seperti iblis. Tidak. Huang Chong berteriak sedih, tapi itu sudah terlambat. Saat dia berbalik, Liu Chuan sudah muncul di belakang Luo Sheng. Di bawah tatapan penuh perhatian Huang Chong dan Donggang, dengan suara retakan, Liu Chuan langsung mematahkan leher Luo Sheng. Dengan itu, tubuh Luo Sheng melunak dan dia tergeletak di tanah. Anda, Donggang mengatupkan giginya, aku akan membunuhmu. Jika dia bergegas sekarang, dia akan mendekati kematian. Huang Chong segera menarik Donggang kembali. Cepat lari, kamu bukan lawannya. Tidak, aku ingin membalaskan dendam Luo Sheng. Donggang sudah kehilangan akal sehatnya. Bangun, Huang Chong menamparkan wajah Donggang, dan Donggang akhirnya pulih sedikit. Huang Chong menarik napas dalam-dalam, memegang pedang air musim gugurnya, dia bersiap untuk melawan Liu Chuan sampai mati. Sekarang, kemarahan tidak bisa menyelesaikan apapun. Satu-satunya hal yang bisa menyelesaikan sesuatu adalah kekuatannya sendiri. Huang Chong, aku akan memberimu kesempatan sekarang. Aku tidak akan membunuhmu, tapi kamu harus memberitahuku di mana kamu mempelajari seni iblis ini, dan siapa tuanmu. Liu Chuan tidak serta-merta ingin Huang Chong mati. Jika Huang Chong masih hidup, manfaat yang diperoleh Liu Chuan akan lebih besar. Dia bahkan bisa mengeluarkan lebih banyak hal dari mulut Huang Chong. Jika aku, Huang Chong, memberitahumu siapa tuanku, bukankah tuanku akan menjadi musuh publik seluruh kekaisaran Mo Qingcheng? Liu Chuan, kamu dan aku sama-sama orang yang mengembangkan seni iblis, jadi, aku tidak takut padamu. Ayo, teriak Huang Chong. Memang benar, mereka berdua menggunakan roh iblis mereka dalam pertempuran. Roh iblis memiliki keunggulan alami dibandingkan prajurit yang menggunakan roh bela diri. Tapi terhadap mereka yang berjenis sama, mereka tidak memiliki keunggulan. Ayo, maju dengan berani. Liu Chuan mengangkat tombak kunonya dan bergegas maju. Dia mengerahkan kecepatan dan kekuatannya hingga batasnya. Terima seranganku. Huang Chong menjawab dengan tenang, dia memegang pedang air musim gugur dan melambaikannya 2 kali, dan pada saat berikutnya, pedang itu bersinar terang, dia bergegas menuju Liu Chuan. Meskipun serangan Liu Chuan memiliki keunggulan dalam hal kekuatan dan kecepatan,
sebenarnya serangan itu berisi 15 perubahan dalam satu serangan, beberapa lebih banyak dari serangan Liu Chuan. Ini adalah tempat di mana Liu Chuan bukan lawannya. Setelah Huang Chong dan Liu Chuan berpapasan, mereka langsung menyerang. Karena dia memiliki lebih banyak perubahan pada serangannya daripada Liu Chuan, dia mampu menyerang lebih cepat. Setelah bertarung dengan Huang Chong, Liu Chuan mengetahui kerugiannya sendiri. Oleh karena itu, dia buru-buru memasuki posisi bertahan, segel naga. Tiba-tiba, tubuh Liu Chuan sepertinya ditutupi lapisan sisik naga. Huang Chong ini sebenarnya tidak sederhana. Liu Chuan tahu bahwa menjatuhkan Huang Chong bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam satu atau dua gerakan. Setelah kenaikan eselon, sangat mudah bagi Liu Chuan untuk bertahan, bahkan dengan perubahan teknik Huang Chong. Dentang-dentang, tombak itu menghantam pedang Huang Chong dengan keras, yang terakhir mengambil kesempatan itu dan mundur. Kali ini, Huang Chong tidak melunakkan pedangnya, karena gerakan ini tidak berguna melawan Liu Chuan. Giliranku, memanfaatkan pijakan Huang Chong yang tidak stabil, Liu Chuan melancarkan serangan yang kejam. Tombak kuno membawa energi yang kuat saat terbang menuju Huang Chong. Huang Chong tidak berani menghadapinya secara langsung, dan dengan cepat menghindar. Tanpa diduga, tombak itu sepertinya memiliki mata, dan terus mengikutinya. Sungguh bercanda, King Gong Liu Chuan berada di atas Huang Chong, akan aneh jika dia tidak bisa mengimbangi kecepatan Huang Chong. Huang Chong dikejar oleh Liu Chuan selama ini, dia mengatupkan giginya dengan erat, tetapi menghadapi Liu Chuan, dia tidak bisa memikirkan metode yang bagus. Mungkinkah dia kalah begitu saja? Huang Chong sangat tidak berdamai. Kecepatan Liu Chuan terlalu cepat, kecuali dia menguasai Luo Sheng. Huff, kenapa kamu masih lari? Huang Chong, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Liu Chuan mencibir, tubuhnya berkedip, dia benar-benar muncul di sisi Huang Chong, memegang tombak kuno, dia menyapu ke arah Huang Chong, jika dia dipukul, Huang Chong akan terbelah menjadi dua. Huff, bahkan jika kamu mau sakiti aku, jangan berharap itu akan baik-baik saja. Huang Chong telah mengubah strateginya, melarikan diri bukanlah suatu pilihan. Mengandalkan perubahan serangan, pada saat dia terluka, dia juga bisa melukai Liu Chuan. Semua berbagai macam perubahan terlihat di depan mata Liu Chuan, tetapi Liu Chuan tidak mengikuti perubahan apapun yang dilakukan Huang Chong, karena dia tahu, itu tidak ada gunanya. Dia tidak berubah sebanyak mereka. Oleh karena itu, Liu Chuan sepenuhnya mengabaikannya Huang Chong, serangan tombak tidak berubah, dan terus menyerang Huang Chong. Di saat yang sama, pedang Huang Chong juga terbang ke arah Liu Chuan. Awalnya, keduanya mengincar titik fatal satu sama lain, tetapi karena serangan satu sama lain, keduanya telah mengubah arah. Pada akhirnya, pedang Huang Chong menembus bahu Liu Chuan, dan tombak kuno Liu Chuan juga mengenai paha Huang Chong. Kedua belah pihak terluka, keduanya dengan cepat berpisah. Liu Chuan melihat ke bahunya sendiri, tertawa dingin, dan berkata, "Bagus, lumayan. Kamu memang jenius, tapi, kamu ingin mengalahkanku seperti ini, sama sekali tidak mungkin." Huang Chong tidak mau mengaku kalah. Setelah mengakui kekalahan, bahkan jika Liu Chuan tidak membunuhnya, itu akan membuatnya merasa lebih buruk daripada kematian. Ayo, Liu Chuan mengulurkan jari telunjuknya, mengaitkannya, dan membuat gerakan provokatif. Donggang memperhatikan dari samping dan baru saja hendak mengatakan bahwa dia akan membantu pada saat itu juga, tetapi melihat ini, bagaimana mungkin dia bisa membantu? Dia tidak bisa menahan kekuatan serangan mematikan itu. Ya, Huang Chong menjerit berulang kali. Pembuluh darah biru di lehernya telah sepenuhnya ditelan oleh iblis, dan roh iblis membawa aura iblis yang kuat yang bahkan menyebabkan dedaunan di sekitarnya layu. Eselon, tubuh Liu Chuan perlahan melayang di udara, tombak kuno di tangannya perlahan bertambah besar. Persetan denganmu. Aku tahu serangan mematikanmu hanya mempunyai satu kesempatan. Bisakah kamu menahan serangan mematikanku? Huang Chong tersenyum. Menjelang pukulan terakhirnya, dia memiliki keyakinan mutlak. Meskipun pukulan mematikannya tidak sekuat yang dilakukan Liu Chuan, ada pepatah yang bisa membuatnya demikian. Pukulan mematikan Huang Chong secara alami dimaksudkan untuk menahan Liu Chuan. Pedang air musim gugur milik Huang Chong telah meleleh, setetes demi setetes, ke tanah. Liu Chuan tahu bahwa teknik orang ini sangat aneh, tapi Liu Chuan sudah mengambil keputusan. Semesta 9, Jurang Tanpa Batas.
Keduanya melepaskan serangan mematikan mereka pada saat yang sama. Liu Chuan bergegas menuju Huang Chong seperti roket, sementara Huang Chong tidak bergerak, tetapi menyaksikan dengan tenang saat Liu Chuan menyerang. Pedang yang mengalir itu seperti tsunami, tiba-tiba mengembang dan melesat ke langit untuk memblokir Liu Chuan. Itu seperti jaring yang tak terhindarkan yang akan menutupi Liu Chuan. Ketika Liu Chuan melihatnya, dia tahu bahwa ini adalah serangan pamungkas dari rantai pengikat. Yang menunggunya seperti jaring laba-laba, lalu apakah dia benar-benar ngengat? Sama sekali tidak. Cairan hijau itu semakin membesar, membawa serta kekentalan yang kuat. Tiba-tiba, Liu Chuan memukulnya. Seolah-olah dia telah mengenai jaring, sebagian besar energinya telah diserap. Huang Chong tertawa dingin, F*** kamu, biarkan saja orang-orang, kamu dapat dengan mudah bertemu mereka, pernahkah kamu mendengar hal ini sebelumnya? Awalnya, jika kamu melepaskan aku, kita mungkin masih aman dan sehat. Begitu, Liu Chuan dengan dingin mendengus, meskipun tombak kuno itu telah terbungkus erat oleh cairan hijau, tidak peduli seberapa besar kekuatan yang digunakan Liu Chuan, dia tidak dapat melepaskan diri. Selanjutnya, cairan hijau masih melilit Liu Chuan, benar-benar ingin menelannya utuh. Badai semakin deras, bangkitkan keinginanku untuk bertarung, bakarlah semangatku. Saat Liu Chuan meraung di dalam hatinya, mantra mandi darah beredar lebih cepat. Tiba-tiba, sepasang mata sepertinya terbuka di dalam tubuh Liu Chuan, berkedip dengan cahaya yang kejam. Inilah kekuatan sebenarnya dari mantra mandi darah. Dulu, ia bahkan tidak membuka matanya. Ahaha, kekuatan Liu Chuan meningkat pesat, dan tombak yang sebelumnya tidak berdaya sekali lagi diberi energi, dan mulai merobek cairan hijau itu sedikit demi sedikit. Saat ini, Huang Chong mengerutkan kening, itu tidak mungkin. Apakah dia benar-benar memiliki kekuatan sebesar itu? Huang Chong tidak mempercayainya, dan dia segera meningkatkan kendalinya atas cairan hijau itu. Tidak mungkin aku bisa mengerahkan kekuatanku. Liu Chuan menyadari tindakan Huang Chong dan segera menyuntikkan roh iblisnya ke dalam cairan hijau. Engah, tiba-tiba, Huang Chong mengeluarkan seteguk darah. Dia telah dikeluarkan, roh iblisnya sendiri benar-benar tidak mampu mengendalikan cairan hijau. Tidak ada cara lain, siapa yang menyuruh Huang Chong berlatih teknik tiruan. Teknik budidaya desa telah melihat teknik budidaya ortodoks, jadi dia yakin dia akan tamat. Huang Chong, belum terlambat bagimu untuk mengaku kalah sekarang. Semakin banyak Liu Chuan bertarung, dia menjadi semakin gagah berani. Awalnya, Liu Chuan telah menemukan bahwa tubuhnya memiliki batas. Saat ini, Liu Chuan pada dasarnya tidak tahu batasannya. Setiap kali mencapai batasnya, selama Liu Chuan mau, itu bisa meningkat sedikit. Cairan hijau itu sepertinya hampir runtuh dan Huang Chong tidak lagi mampu mengendalikannya. Namun, dia tidak menyerah. Sebagai seorang pejuang, hal terlemahnya adalah mengakui kekalahan. Dia adalah seorang pejuang, dan terlebih lagi, seorang pria. Bertemu dengan seorang seniman bela diri yang lebih kuat dari dirimu dan kemudian mati dalam pertempuran, itulah kehormatan tertinggi. Dalam satu tarikan napas, Liu Chuan melepaskan semua energi di tubuhnya, dan dengan suara robekan, cairan hijau itu terkoyak. Murid Huang Chong tiba-tiba menyusut, pukulan mematikannya juga telah dikalahkan, lalu, dia tidak punya kartu truf untuk digunakan lagi, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan, adalah melindungi Donggang. Donggang, cepat pergi. Huang Chong berteriak dalam kesedihan, tidak ada lagi jejak kenangan di wajahnya. Donggang, yang bersembunyi di samping, hatinya hancur. Apakah dia benar-benar lemah sehingga dia hanya bisa menyaksikan Huang Chong mati? Namun, Donggang tahu bahwa dia harus lemah dan melakukan ini. Kalau tidak, semua yang dilakukan Huang Chong akan sia-sia. Congkor, kamu harus datang mencariku hidup-hidup. Donggang menyeka air matanya dan lari. Liu Chuan memandangnya, dia sama sekali tidak khawatir Donggang akan melarikan diri. Setelah tertawa, karena dia berani keluar dan mengerjakan pekerjaan rumahnya, apakah dia takut kamu akan kabur? Huang Chong perlahan menutup matanya, menunggu kedatangan tombak kuno Liu Chuan. Liu Chuan berteriak, dan akhirnya, pukulan mematikan Huang Chong telah hilang sama sekali, karena cairan yang tak terhitung jumlahnya telah mengembun kembali menjadi pedang harta karun. Dia tidak akan mati begitu saja. Tombak kuno Liu Chuan menyerang tepat di depan leher Huang Chong, mengubah sudut serangannya,
Liu Chuan menggunakan tombaknya dan menghantam leher Huang Chong. Engah, Huang Chong langsung tidak bisa bernapas, dia dengan keras memuntahkan darah, dan tubuhnya terbang mundur seperti layang-layang yang talinya terputus. Bang, 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 dia harus menerobos banyak pohon sebelum dia bisa berhenti. Liu Chuan segera menamparkan kudanya dan bergegas mendekat, dia tahu apa yang harus dilakukan, Liu Chuan baru saja menjatuhkan Huang Chong. Tarik Huang Chong ke atas, dan suntikan roh iblis yang kuat ke dalam tubuhnya, langsung membangunkannya. Huang Chong yang merasakan energi kematian tiba-tiba membuka matanya, memandang Liu Chuan yang tampak seperti iblis, dia mengerutkan kening, kamu. Bah, Huang Chong memuntahkan seteguk darah ke arah Liu Chuan, yang melepaskannya dengan mudah dan menghindari serangan itu. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku tidak akan membunuhmu. Sayang sekali membunuhmu, Liu Chuan berkata dengan acuh tak acuh. Kamu tidak akan membunuhku, tapi kamu tidak akan punya kesempatan. Huang Chong bersiap menggunakan beberapa roh bela diri di tubuhnya untuk menghancurkan dirinya sendiri. Ini bisa dikatakan sebagai serangan terakhir seorang seniman bela diri. Kekuatan yang dikembangkan oleh seorang seniman bela diri sepanjang hidupnya tiba-tiba meledak. Kekuatan itu juga tidak boleh dianggap remeh. Hanya saja, Liu Chuan sudah membuat persiapan, jadi bagaimana dia bisa membiarkan Huang Chong berhasil? Rune pengikat tubuh Liu Chuan telah disiapkan, sebelum Huang Chong dapat bergerak, dia harus menghentikan Huang Chong terlebih dahulu. Kini, tubuh Huang Chong tidak bisa bergerak lagi. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melihat Liu Chuan dan mengungkapkan pikirannya. Ding dong, Liu Chuan telah membunuh ranker tingkat ke-9 yang menyempurnakan tubuh. Ding dong, Liu Chuan telah membunuh ranker pemurnian tubuh tingkat ke-9, 5.000 poin pengalaman. Seketika, bar pengalaman Liu Chuan terisi, pemurnian tubuh tingkat ke-9 telah selesai, mungkinkah dia akan melangkah ke prasurgawi? Liu Chuan tahu bahwa dia perlu menerobos untuk menyeberang dari tubuh menyempurnakan tingkat ke-9 ke tahap prasurgawi. Namun, peralatan tambahan masih memberi Liu Chuan kejutan yang berbeda. Ding dong, mengaktifkan sistem gaya hidup level 2, bolehkah saya bertanya apakah Liu Chuan akan mengaktifkannya sekarang? Apa sih sistem kehidupan kelas 2 itu? Meskipun Liu Chuan sangat penasaran, tapi sekarang bukan waktunya untuk melihat semua ini. Setelah menyelesaikan Donggang, belum terlambat untuk melihatnya. Kita lihat saja nanti. Aku tidak punya waktu. Liu Chuan tanpa perasaan menolak peralatan tambahan. Anda, cukup, jangan buang-buang nafasmu. Tetaplah di sini dan istirahatlah. Aku akan membawa adikmu ke sini untuk bertemu kembali denganmu. Meninggalkan kata-kata itu, Liu Chuan bergegas mengejar Donggang. Donggang berlari dan berlari, tapi dia sudah menggunakan batas kemampuannya. Hanya saja, bisakah dia berlari lebih cepat dari Liu Chuan? Karena panik, dia tiba-tiba mendengar raungan marah, berhenti. Itu hanya suara, tapi sudah membuat Donggang takut sampai gemetar. Kakinya menjadi tidak stabil, dan dia terjatuh beberapa kali berturut-turut sebelum berhenti. Dia segera mengambil pedangnya sendiri dan bersiap untuk bertarung hidup dan mati dengan Liu Chuan. Karena Liu Chuan mampu mengejarnya, itu membuktikan bahwa Huang Chong sudah mati. Hanya saja, ketika dia melihat sepasang mata Liu Chuan sambil memegang pedang besar itu, dia langsung kehilangan seluruh kekuatannya. Tidak ada jalan lain. Bagi roh bela diri, roh iblis mempunyai kendali seperti ini. Pikiran Liu Chuan menjadi kejam, dan segera membuat Donggang meletakkan pedangnya. Menyerah, percuma, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Tanpa membuang waktu bersama Donggang, Liu Chuan langsung menggunakan jimat pengikat tubuh dan menamparkan tubuh Donggang. Dengan sangat cepat, Liu Chuan membawa Donggang dan kembali ke sisi Huang Chong. Huang Chong bingung dan jengkel, Donggang, kenapa kamu tidak lari? Baiklah, jangan salahkan saudaramu. Dia sudah siap untuk lari, tapi apa menurutmu dia bisa berlari lebih cepat dariku? Baiklah, kalian berdua bersaudara harus berkumpul. Aku akan memberi kalian waktu beberapa menit untuk berbicara. Memberi Huang Chong dan Donggang waktu untuk mengobrol juga akan memberi dirinya waktu untuk belajar tentang sistem kehidupan tingkat kedua. Keduanya saling memandang. Saat ini, apa lagi yang ingin dikatakan? Tidak ada yang perlu dikatakan. Semua yang perlu dikatakan dapat diungkapkan dengan sekali pandang. Sistem kehidupan tingkat 2, Liu Chuan menebak, apakah itu hanya sistem kehidupan yang ditingkatkan? Berapa banyak lagi lahannya? Waktu pematangan tanaman berkurang. Tunggu,
Kali ini Liu Chuan benar-benar tidak bisa bereaksi. Apa maksudnya ini? Peralatan tambahan juga mengetahui bahwa Liu Chuan tidak memahami maknanya dan dengan cepat menambahkan, saat ini, sistem kehidupan hanyalah sebuah cincin penyimpanan yang dapat menyimpan makhluk hidup. Liu Chuan tahu dari mana asal-usul para budak itu. Pada saat ini, Liu Chuan telah mengarahkan pandangannya pada Huang Chong dan Donggang, dan sayangnya keduanya akan menjadi tikus kecil Liu Chuan. Bagaimana cara kita menangkap budak? Liu Chuan mengajukan pertanyaan kunci. Itu sama saja dengan memasukkan sebuah benda ke dalam cincin penyimpanannya. Hehe, dengan jawaban ini, Liu Chuan tahu apa yang harus dilakukan. Sejujurnya, Liu Chuan sedikit bersemangat saat ini. Bagaimanapun, ini adalah hal yang benar-benar baru. Liu Chuan perlahan berjalan menuju Huang Chong dan ketika keduanya melihat Liu Chuan telah tiba, mereka memiringkan kepala, seolah ingin membunuhnya atau memotongnya. Bagaimana, kalian berdua, sudahkah kalian memikirkannya dengan matang? Huang Chong, terutama kalian, dari mana kalian belajar seni iblis? Liu Chuan bertanya, jangan pernah memikirkannya. Kamu sebaiknya membunuhku saja. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan memberitahumu. Huang Chong masih keras kepala. Sudut mulut Liu Chuan sedikit terangkat, dan berkata, baiklah, kamu tidak akan mengatakannya, tapi itu tidak berarti aku tidak mengatakannya, tidak punya cara untuk membuatmu mengatakannya, ikuti aku. Tiba-tiba, Liu Chuan meletakkan kedua tangannya di atas kepala kedua orang itu dan meneriakkan dalam hatinya, masuk ke sistem kehidupan. Segera setelah itu, pemandangan di sekitarnya segera berubah. Huang Chong dan Donggang hanya merasa pikiran mereka menjadi kosong, dan ketika mereka mendapatkan kembali penglihatan mereka, mereka berdua terkejut. Pemandangan di depannya tidak sedikit pun menakutkan, tapi bagaimana dia bisa datang ke sini? Ini benar-benar menakutkan. Di sekelilingnya ada gunung dan sungai, seolah-olah itu surga. Ada tanah pertanian dan rumah. Di mana ini? Biarkan aku keluar, biarkan aku keluar. Huang Chong meraung. Liu Chuan sangat bersemangat. Sial, peralatan tambahan itu benar-benar tidak berbohong. Itu benar-benar membawa mereka berdua ke dunia ini. Dunia ini sepenuhnya miliknya, dan di sini, dia adalah raja. Semuanya berada di bawah kendalinya. Liu Chuan, kamu bisa menghukum kalian berdua sesukamu di sini. Kamu tidak perlu khawatir mereka berdua akan kabur. Di mana tempat ini? Ini duniaku, mulai sekarang, kamu adalah budakku. Liu Chuan dengan dingin mendengus. Mereka berdua belum berbalik. Jika ada orang lain yang pernah mengalami hal mirip dengan teleportasi, mereka tidak akan bisa menerimanya. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Cek kamu, siapa kamu? Seru Huang Chong. Siapa saya tidaklah penting. Yang penting adalah meskipun kamu ingin lari, kamu tidak akan bisa. Liu Chuan melambaikan tangannya dan segera menghilangkan kutukan pengikat tubuh. Ketika mereka berdua menyadari bahwa mereka dapat mengendalikan tubuh mereka sendiri, Huang Chong melakukannya, tidak memiliki banyak kekuatan serangan, tapi, Gang masih memiliki lebih banyak. Donggang mengangkat tinjunya dan meninju ke arah Liu Chuan. Liu Chuan mengerutkan kening, tubuh Donggang mulai bergerak aneh, seolah-olah dia sedang dipegang erat oleh dua tangan besar, menyebabkan dia tidak bisa bergerak. Sial, ini benar-benar bergerak sesuai keinginannya. Wajah Huang Chong berubah. Mungkinkah tempat ini benar-benar tuannya? Apakah ini manfaat dari mengembangkan seni iblis sungguhan? Apakah kamu melihat itu? Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Di tempat ini, tidak ada yang bisa mengalahkanku. Kata Liu Chuan, ini bukan membual, ini kebenarannya. Donggang benar-benar terkejut. Setelah Liu Chuan menurunkannya, dia tahu bahwa mereka berdua tidak akan bisa menerima ini dalam waktu singkat. Ding dong, Liu Chuan itu besar, jika Anda ingin sepenuhnya mengendalikan para budak, saya sarankan agar Liu Chuan mengambil alih tubuh mereka yang besar. Suara peralatan tambahan terdengar lagi. Kepemilikan, Liu Chuan tahu apa maksudnya. Itu mirip dengan mengekstraksi jiwa mereka, di mana seseorang akan menjadi zombie jika mereka kehilangan linghu mereka. Dengan lambaian tangannya, Liu Chuan segera menarik kedua orang itu, dan menekan mereka ke atas kepala mereka. Tanpa usaha sama sekali, dia menangkap jiwa mereka. Ahaha, mereka berdua berteriak kesakitan. Rasa sakit seperti ini yang menembus jauh ke dalam jiwa mereka, tidak peduli seberapa kuatnya mereka tidak akan mampu menahannya. Saat ini, aku punya sumber jiwamu.
Jika kamu tidak ingin menderita, maka dengarkan aku. Liu Chuan menyentuh jiwa kedua orang itu dengan ringan dan mereka segera berguling kesakitan. Pertama, dia harus menenangkan mereka berdua. Liu Chuan bersiap untuk pergi, karena ini bukan tempat yang aman. Dia sudah terlalu lama berada di sini. Jika dia disergap, apa yang akan dia lakukan? Liu Chuan, apakah kamu yakin ingin meninggalkan sistem kehidupan? Ada banyak fitur lain dalam sistem kehidupan yang tidak kamu mengerti. Dan sifat-sifatnya, bukankah budak adalah keseluruhan sistem kehidupan kelas 2? Liu Chuan sekali lagi mulai memahami situasi dari peralatan tambahan. Ding dong, selain para budak, sistem kehidupan tingkat kedua juga mengaktifkan fungsi benda penghancur. Baik itu senjata, teknik budidaya, pil, atau simbol, semuanya bisa dipecah. Produk penguraian bisa berupa pengalaman, berbagai bahan, koin emas, dan sebagainya. Fungsi penguraian, Liu Chuan juga mengetahui hal ini. Bukankah hanya hal-hal yang tidak perlu dia terapkan saja yang bisa dipecah? Karena fungsi disintegrasi telah diaktifkan, mari kita coba dulu. Liu Chuan merasa bahwa aparat pembantu benar-benar memahami kepribadiannya. Bukankah Huang Chong dan Dong Gang memiliki harta karun? Karena dia tidak bisa menggunakan harta karun ini, dia bisa menggunakannya untuk menghancurkannya. Berikan aku barang-barangmu. Liu Chuan menyampaikan pemikiran ini melalui pikirannya kepada mereka berdua. Meskipun mereka berdua memiliki pemikiran untuk melawan, mereka tidak dapat menghentikan gerakan tubuhnya sama sekali, dan benar-benar melemparkan harta mereka ke tanah atas kemauan mereka sendiri. Tidak ada yang lebih menyenangkan dari ini. Tidak ada yang lebih menarik daripada meminta seseorang menyerahkan apa yang mereka miliki dan menghitung apa yang ada di hadapan mereka. Cek, kalian berdua kaya banget. Kalian benar-benar berasal dari keluarga kaya. Lihat koin emasnya, 1 juta, 2 juta. Liu Chuan mengambil kartu emas-emas satu demi satu. 6 juta. Pada akhirnya, dia mendapatkan 6 juta koin emas. Bagi Liu Chuan, ini bukanlah angka astronomi. Setelah koin emas dikumpulkan, masih ada beberapa pil. Pil-pil ini, bukanlah pil berlevel tinggi. Liu Chuan menyimpan semuanya dan bersiap untuk menghancurkannya. Selain ramuan, satu-satunya hal berharga lainnya adalah teknik budidaya dan keterampilan bela diri. Ini adalah harta karun. Liu Chuan mempertahankan kedua teknik budidaya itu terlebih dahulu. Donggang hanyalah teknik budidaya peringkat kuning bermutu tinggi. Itu juga merupakan teknik kultivasi yang dapat dianggap sebagai jenis gaya keluaran kekerasan, tetapi dibandingkan dengan teknik Liu Chuan, teknik tersebut tidak berada pada level yang sama. Oleh karena itu, masih terjadi disintegrasi. Adapun buku Huang Chong telah menarik perhatian Liu Chuan. Meskipun disebut seni iblis tanpa nama, itu masih merupakan metode budidaya dengan sistem roh iblis, jadi masih berguna. Ada beberapa keterampilan bela diri yang diikuti, pedang pengejar jiwa, seni pedang Tarsan, dan sejenisnya. Semua ini tidak berguna bagi Liu Chuan, karena Liu Chuan menggunakan tombak, tetapi Liu Chuan masih berencana untuk menyimpannya. Pedang pengejar jiwa, yang tersisa tidak ada lagi yang perlu disebutkan. Itu hanya beberapa hal kecil. Keduanya merasakan sakit saat melihatnya. Tidak hanya mereka dipukuli oleh Liu Chuan, bahkan harta mereka sendiri menjadi miliknya. Yang lebih menyebalkan lagi adalah Liu Chuan, bocah nakal ini, jika Anda berkata demikian, dapatkah Anda memegang harta itu dan pergi ke samping untuk menghitungnya? Dia harus melakukannya di depan mereka berdua. Setelah merawat keduanya, Liu Chuan keluar dari sistem kehidupan, sementara keduanya menjadi budak dan tinggal di sistem kehidupan Liu Chuan untuk bercocok tanam. Faktanya, Liu Chuan merasa bahwa sistem kehidupan ini telah melakukan tugasnya. Mereka semua adalah budak kelas atas sebelumnya, apakah itu menggali atau menanam, mereka semua memiliki satu hal yang harus dilakukan sekarang, dan itu adalah berlatih. Tentu saja, poin pengalaman dalam pelatihan sama sekali bukan milik mereka. Setelah dia pergi, Liu Chuan menghampiri Luo Sheng. Harta orang ini tidak sedikit, Liu Chuan sangat menyukai sayap biru, dan itu adalah keterampilan bela diri tingkat mendalam kelas menengah, itu juga sangat berharga. Yang tersisa hanyalah beberapa hal acak. Selain barang bagus, Liu Chuan bersiap menggunakan semuanya untuk membusuk. Ding dong, apakah Liu Chuan yakin bisa menghancurkan teknik bela diri peringkat kuning, XXX? Saya yakin. Setelah serangkaian suara berderit, sebuah buku teknik bela diri dipecah. 3.000 koin emas dan 2.000 poin pengalaman. Sepertinya tidak ada hal lain yang berharga.
Apakah sistem dekomposisi ini tidak kuat? Liu Chuan merasa lega saat memikirkannya. Bagaimanapun juga, ini bukanlah hal yang baik. Untuk membuat item yang bagus, seseorang harus memperhatikan keberuntungan, dan menghancurkannya juga sangat penting. Liu Chuan terus memecahnya, satu demi satu, dan kemudian pilnya. Pada akhirnya, dia hanya memperoleh beberapa koin emas, poin pengalaman, kristal dalam binatang, dan sebagainya. Tentu saja, ada beberapa hal ajaib yang muncul, tetapi Liu Chuan masih belum tahu kegunaannya. Itu adalah kristal putih, hitam, dan merah.